Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang objek dan kajian filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan, dan tujuannya yaitu menciptakan kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rohim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmatan li alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan oleh suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan, dan keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law yang dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, yang ketiga custom law, dan yang keempat Islamic law, dan juga yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Bagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, yang ketiga custom law, dan yang keempat Islamic law, dan juga yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat dari studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagikan hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Filsafat tasyri yaitu memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Dan filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum. Filsafat tasyri terbagi kepada 5 komponen, yaitu Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam, yang kedua Mabdi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masodir al-Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam atau yang disebut kaidah-kaidah hukum Islam. Dan filsafat syariah yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah: yang pertama ada Asrul al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada Khosas al-Ahkam atau ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat ada Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.